mereka berangkat dari kampus gitu. Maka Banyolan pun Banyolan yang apa tadi? Betul. Yang agak kritik sosial gitu. Jimatan itu Ya, memang karakter daerah. Kayak Om Nanu itu kan Bataknya kental banget itu kan. Iya. Nah mereka itu kalau sosok sebagai Pak Ijo, sebagai Sanwani, sebagai Slamet tuh konsisten itu sampai film Gede Rasa itu, GR itu. Sentil sana ke sini, Iya. sana di sini, sekedar suara rakyat kecil itu. Nah itu di film-film Warkop ini emang kuat banget ini karakter kritikan itu. Nongkrong di warung kopi, sentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usil. Selamat datang di Retroism Plus 62. Ini tadi pas banget ya akapela tadi ya. Oh iya pas banget. Retro 90-an banget. Banget. Tapi gue mau buka dulu ya. Oke. Kenangan masa lalu menambah semangat energi masa kini untuk menyambut masa depan. Oke, selamat hari gini para Retrois yang tergabung di dalam YouTube channel Retroism Plus 62. Gua Padur Rebong bersama rekan gua Deddy G. Tadi kalau dengar lagu pembukaannya pasti tahu itu arahnya kemana, karena kita akan membuka satu episode yang lumayan menarik nih. Warkop DKI yang terkenal di era retro. Kebetulan di sini sudah ada pemerhati dan penggemar. Iya. Bisa diperkenalkan dengan siapa? Dengan Farid, panggil Farid aja. Pak Om Farid. Mas Farid. Ya, Mas Farid. Oke. Jangan Pak, oke. Mas Farid, kita mau ngomongin masalah Warkop ya. Iya. Warkop itu sih terdiri dari siapa aja sih waktu itu kalau yang Oke, kalau formasi awal tuh ada namanya Om Nanu. Om Nanu. Nanu Mulyono. Oke. Terus ada lagi Om Rudi Badil. Om Rudi Badil, Kemudian Om Dono, Om Dono. Kasino sama Om Indro. Om Kasino dan Om Indro. Indro, Ya, iya. oke, yang masih ada tuh Om Indro Om ya. Indro, Om Indro. iya. Yang Loh, tadi ya ampun. Selamat malam. Malam ya. Malam. Aduh kejeduk saya. Aduh ya. Malam ya. Ini Indro, Om Indro. Indro. Masa nggak tahu sih Indro? Indro kalau dibuka Indri. Oke. Om Indro. Punten Om Indro, punten. Oke. Fans saya sama Warkop. Oke, fans Warkop juga ya. Ya. Bisa diperkenalkan sebenarnya nama aslinya bukan Indri kan? Bukan. Siapa kalau boleh tahu? Saya Wisnu. Oh, Wisnu. Oke, dengan Mas Wisnu. Tapi Saya boleh ikutan ngobrol karena tadi dengar ada ngomongin Warkop katanya. iya benar. Boleh. Karena saya ngefans banget. Wih. Wih. Maksudnya sering nonton film-filmnya karya-karyanya gitu. Gue kayak Titisan nih, titisan. Iya, tapi gue kayak berhadapan sama Mas Indro beneran ya. Iya nih, titisan. Bener bro. Gila dong, Bro. Gila lu, Bro. Gila bro. Oke. Mas Indro lagi gue mau ngomong. Mas Wisnu ya? Ya. Ngomong ya. Oke, ya, tadi nyambung lagi karena kepotong tadi lagi mau bicara. Ngomong. Mendingan sama dia aja mendingan deh. Karena dia Monggo. Indro beneran kayaknya. Mendingan Mau Indra mau Indri nih. Tapi nggak apa-apa deh, Mas Farid dulu tadi kan ngomong Ya, masalah ya, yang ini siap, ya. apa terdiri dari berlima orang itu ya. Iya. Setelah itu yang Mas Farid tahu gimana sebagai fansnya? ini kalau yang gue tahu ya, kalau formasi Warkop ini kebanyakan dari UI ya, kecuali iya. Om Indro. Ya. Nah, jadi Saya Pancasila saya. Pancasila tuh. Saya Pancasila. Saya paling kecil Pancasila saya. Mas. Itu Pancasila masih depan Borobudur ya, Mas? Iya, Depan Prambors iya. ya? Saya Oh, mas Pancasila sila kelima waktu itu. Ambil sila kelima, jadi saya masih di luar, masih di Borobudur maksudnya. Oke, Bukan di Jangan sana. dia Manggala BP7 jangan. Itu awalnya kan itu para alumni UI ya. Ada Om Kasino, Om Dono itu kan dan ada Om Rudi Badil itu kan alumni UI gitu. Jadi emang mereka berangkat dari kampus gitu. Maka Banyolan pun Banyolan yang tadi? Betul. Yang agak kritik sosial gitu ya Om Indro. Tapi kalau nggak salah awalnya kan itu gara-gara Om Rudi Badil itu dia kan di radio ya. Ya, Dia bikin acara sama si di Om Prambors. di Prambors itu Iya. sama Om Kasino dulu sama Iya. dia bertiga tuh dibikin di Prambors gitu. Nih Dono masuk menyusul baru Om Indro ya kan. Om Indro masih di luar tuh ya. Iya, saya masih di luar saya masih di luar. Karena belum masuk saya. yang paling junior gitu. Paling junior.
Jadi intinya mereka tuh mulainya adalah kelompok ini ya, kelompok pengisi radio ya. Radio. Sebetulnya. Iya, acara radio. Tapi nggak tahu ya, gue sendiri nggak tahu persisnya Prambors tuh mulai kapan, karena mungkin generasi kita masih terlalu 70-an ya, mereka 80-an. Mereka 70-an udah masuk. 70-an udah masuk kan. Udah masuk. 70-an dah. Maksudnya gue sendiri pribadi nggak ngalamin masa-masa mereka di radio itu nggak denger langsung gitu ya. Taunya setelah mereka masuk ke film yang gue inget gitu. Kasetnya kan pernah nggak ngalamin juga. Ya, tapi kasetnya kan setelah. Belakangan. Itu kan Belakangan sih, Itu iya, kan rekan panggung, iya, kan, benar, kan belakangan. Yang gue kenal kan adalah era-eranya film. Iya, betul betul. Kan. Nggak tahu kalau Apalagi gua. Honoris, Apalagi gua. Taunya di film, udah Di film, kan? gedenya di film. oke, film pertama. Apa film pertama? Film pertama kan Mana Tahan itu. Iya, itu gue ingat banget tuh film Mana Tahan. Gue nonton di Cirebon, pulang khayalan gue tinggi banget. Siapa yang main? Ada Elvi Sukaisi, Yes. ada Bu Rayu Effendi. Yes. Wah, itu. Ceritanya tentang apa? Jadi ini anak kos sih Bang, Om Indro. Dia nakos Jakarta, dia dari berbagai daerah ya kan, ke Jakarta nyari tempat kos yang murah kalau nggak salah, yang fasilitasnya komplit. Udah mereka ketemu di situ, ketemulah dengan yang asisten rumah tangga tuh Elvi kalau nggak Elvi, salah. Iya. Halimah. Ya, Halimah namanya. Oh benar-benar Halimah, masih ingat aja. Cuma waktu itu mereka masih pakai bukan nama asli mereka, Oh iya. masih pakai karakter-karakter apa yang beda-beda. Oh gitu ya. Nah, jadi Iya, kan kalau di awal itu mereka pakai nama karakter lain kan. Kalau Om Kasino itu kebanyakan Sanwani gitu. Ya, Iya kan? tergantung dia jadi orang mana ya kan. Iya. Pernah dia di Padang juga pernah kan. Ya kalau tapi kebanyakan tuh di Betawi dia. di Betawi, Betawi kebanyakan dia. Betawi, Sanwani kebanyakan. Sanwani. Karena Om Indro kan kebanyakan jadi Slamet ya. Pak Ijo. Pak Ijo. Kalau Slamet baru Dono. Slamet Dono. Dono itu. Dan kalau tak salah Mana Tahan tuh masih ada Nunu, masih ada ya. Masih Om Nando. Dan almarhum masih ada. Masih ada. Memang Batak lah itu. Dan Oke. Tapi di situ Om Rudi Badil udah nggak ikut ya? emang nggak pernah ikut. Nggak Main pernah film ikut nggak ya? pernah Di ikut. film Karena nggak. demam panggung katanya. Oh, itu ceritanya di iya. Jadi padahal sih kalau yang gue tahu ya Om Rudi Badil cukup apa ya kayak mastermind-nya juga gitu. Betul. gitu ya. Cuman ya kalau menurut beliau tuh orangnya demam panggung jadi nggak pernah tampil gitu. Malu. Malu. Padahal beliau bikin buku warkop juga nih masih. Iya. Iya. Kan beliau kan wartawan kan. Iya. benar. Wartawan sebuah kabar nasional besar. Iya. Jadi mereka Judul bukunya apa? judulnya apa? Warkop itu. Dekade apa gitu ya. Tentang warung kopi apa tongkrong Iya. tongkrong warung kopi nggak tongkrong warung kopi. Tapi di era-era itu juga pas dia 70-an itu, 80-an enggak ya? Udah belakangan. Udah belakangan. Tahun 2000-an gitu Iya, cerita bagaimana awalnya apa Sejarahnya. nongkrong di Tanah Abang 2 masalah rumahnya. Iya. Dekat itu gitu. Oke, kita ngomong warkop di era-era film, debut pertama kali itu Mana Tahan. Iya. Itu kan debut pertama kali. Di mana di situ gue melihat karakter komedi pada saat itu adalah mempergunakan kedaerahan kan sebetulnya. Iya, kan iya, ada yang jadi tokoh apa Jawa. Betawi, Jawa. Nah nggak tahu. Ini mungkin Om Faris lebih tahu gitu loh. Apakah memang mereka yang mempopulerkan pertama kali komedi itu dengan karakter daerah atau memang ada sebelum-sebelum sebagai acuan atau referensi? Yang seingat Iya, Om Faris. iya. Kayaknya kalau yang untuk yang di layar lebar ya, layar lebar tuh kayaknya mereka itu. Pertama kali Yang mereka. layar lebar ya, yang seingat gue tuh layar lebar tuh yang apa ada karakter-karakter suku beda-beda itu mereka gitu. Gitu. Oke, tapi itu bukan arahan dari sutradaranya waktu itu. Apa mungkin mereka kan sebelumnya kalau nggak salah emang kasih dulu deh kalau nggak salah. Kan mereka tuh di radio dulu kan. Oh di radio dulu. Ya, acara Mereka radio udah dulu. memerankan itu ya. Mulai mainkan itu dulu gitu. Memerankan yang dari daerah-daerah Iya, mana gitu ya. Iya. Nah, terus yang di Mana Tahan itu Di Manatan itu Ya, memang- karakter daerah. Karakter daerah. Kayak Om Nanu itu kan Bataknya kental banget itu kan. Iya. Gitu. Terus Om Kasino jadi Sanwani gitu. Om Indro jadi jadi Pak Ijo, nah Dono jadi Slamet gitu. Ya, kalau gue nggak salah ingat, gue dengar kaset sebelumnya, sebetulnya komedi kedaerahan itu sudah mereka lakukan di radio. Betul, betul. Mereka sekarang menerjemahkan dalam film. Nah, film. Disitulah mereka pertama kali kena scripted oleh sutradara kan. Ya, di situ. Nah, Karena kalau menurut gue ya, kritik apa Iya, iya. silat argumen kalau salah. Gue melihat ada perubahan nih, transisi nih. Dari mereka yang ngomong ceplos-ceplos berkomedi sesuai dengan karakter masing-masing, tiba-tiba itu scripted nih sekarang nih. Lucunya itu lucu kesatuan cerita kan gitu. Iya. Bener nggak kayak gitu kira-kira? Itu kayaknya kalau kita lihat dari film-filmnya ya. Itu memang terskrip, artinya terskripnya gini, misalnya kayak apa tuh kalau kita perhatiin ya. Nih
mereka datang dari rantau tuh kan diatur ya. Iya, Datang alur dari- cerita, alur cerita Betul. gitu. Kemudian plot, setting tuh diatur. Tapi kayaknya kalau dalam Banyuwangi mungkin ada juga yang yang spontan Iya, gitu. Tentukan pasti ada itu. Gitu. Ya karena gue melihat salah satu kekuatan dari om-om di Warkop itu kan spontan dan mereka kan. Betul, betul. Bereaksi terhadap umpan mereka. Iya. Tapi kan di film nggak bisa begitu kan. Nggak bisa. Di film kan benar-benar Terikat. scripted kan. Betul, Makanya. betul, terikat. Ya tapi gue terkenang banget sih karena memang film Warkop pertama yang gue tonton tuh itu Menatahan itu. Menatahan. Ulang tuh khayalan gue tinggi banget lah. Dan itu kalau nggak salah sampai sekarang, anak sekarang masih dipakai tuh. Masih jargon-jargon itu masih yang dipakai. siapa yang menghamili Halimah itu kan masih ada kan Iya. dipakai tuh. Oh iya, benar-benar gue ingat. Itu plot twist banget kan. Jadi si Ibu Raya Effendi itu karena ibu kos. Betul. Nah, nyangkain tuh yang menghamili si Halimah Anak itu kosnya itu. anak kos ini, padahal Iya, pacarnya yang dia ini. itu. Yang diperankan sama siapa? Kusno Jarwadi itu. Kusno kan. Jarwadi. Nah, jadi di awal tuh kan kita digiring kemana Mas ini iseng Iya. gitu kan. Suka ngintipin Halimah gitu kan gitu. Akhirnya Halimahnya itu muntah-muntah. Iya, iya. Interogasi sama Raya Effendi. Ada twist plotnya juga ya. Akhirnya Itu. terakhirnya Iya. kejutan ya. Kejutan itu. Itu Om Indro jelas yang terakhir. Yang ternyata enggak ya. Saya waktu itu enggak, saya anak masjid saya. Itu bener-bener nge-twist terakhir twist gitu. Iya gitu ya. Enggak nyangka ya. Nggak nyangka. Oke, kita masuk film kedua. Kalau nggak salah Gengsi Dong ya. Gengsi Dong. Setelah Menatahan kan Gengsi Dong ya. kan? Iya. Gengsi dong. Nah, gue agak lupa deh Gengsi Dong itu cerita seperti apa. Ada yang masih ingat? Enggak lupa. Karena gue pengen ngeliat ada hubungan nggak film ke satu film kedua. Ada. Mereka membuat satu stereotip tentang mahasiswa pada saat itu kan. Iya, betul. Kehidupan mahasiswa pada saat itu. Gue juga lupa Gengsi Dong itu seperti Itu apa. kayaknya sebenarnya. sudah mulai ada kritik sosial. Oke. Soalnya gini, misalnya ini si Om Dono, ini kan anak juragan tembakau nih. Oh iya. Iya kan? Iya, Nah, iya. Yang dia berangkat tuh diantar satu Ya, kampung, benar. terus naik helikopter gitu kan. Nah, sampai di Jakarta ketemu anak-anak yang iseng-iseng nih, gitu kan, kayak Sanwani gitu. Kalau ini tukang bengkel ya? Bapaknya tukang bengkel ya? Mobilnya ganti-ganti terus. Ya. Nah, Itu anak orang kaya memang. iya anak orang kaya gitu kan. Jadi di situ dikasih lihat nih gimana Dono dipelonco nih sebagai anak dari daerah gitu kan. Jadi datang dia pakai baju safari gitu. Itu dia dipelonco gitu sama. Sepatunya tebel banget. Sepatu per rollerblade. Iya. Dan dia para naksir sama Kamil Malik nih. Oh iya, iya, iya. Sebenarnya apa ini? Kamil Malik. Iya, main. Kamil Malik. Anaknya Ya. dosen juga kan Anaknya dia. dosen, betul. Dosen. Sekarang gue jadi dosen gitu. Jadi di lokasi tahu lah. Dia kan cewek saya yang Mele Malik gitu. Oke. Sorry nggak dapet ya, nggak dapet. Nggak dapet, Nggak nggak dapet. dapet, akhirnya nggak Nggak salah dapet. nih, Kamil Malik akhirnya dijodohin sama pilot nggak salah nih. Oh iya dijodohin. Pilotnya siapa tuh? Ada orang, ada Siapa Oh. ya? Jadi pemain aktor juga ya? iya teman kita. Gue nggak kenal lah, lupa. lupa gitu. Tapi yang jadi bapaknya Zainal Abidin kan. Iya. Dosen. Oh iya, Pak Marum Zainal Abidin. Jadi ya itu kritik soalnya gini itu kan ceritanya ada orang dari daerah gitu kan sampai di Jakarta kesannya gitu ya anak Jakarta ini ngeremehin gitu lu biar kayak apapun masuk Jakarta Ya, nggak ada papanya lu gitu. bapaknya. Sementara bapaknya itu kan begitu dapat surat bapaknya Om Dono dapat surat dia merasa geram gitu kan dibilang kalau perlu satu Jakarta saya beli gitu Ini jadi bapaknya siapa yang ngerokok terus itu? Kusnoy. bukan aduh Panji Anom yang nggak salah Oh, iya, Iya, Pak Jadam Panji ya. Anom Iya. ya, Panji Anom tuh. Yang kecil itu. Iya, iya. Dia suka ngerokok itu Panji Nggak Anom. ngerokok. Itu khas tuh Panji Anom. Iya. Sampai di film GR itu masih Panji Anom. Panji Anom ya kalau nggak salah. Iya, iya. Masih Panji Kalau Anom. nggak salah yang vokalnya kan. Dia siapa? Dono, kayak gitu. Iya, yang ngomong itu agak pelo-pelo. Pelo-pelo itu kalau nggak Pelo-pelo. salah kan kalau nggak salah ingat. Panji Anom tuh masih. Iya betul betul. Paketan biasanya Ya. kan di filmnya Dono itu kan. Nah. Kenapa gue nyebut film Dono mulu ya? Memang itu khasnya kenapa kok bisa jadi orang bilang film apa? kenapa film tuh? Dono? Kenapa? Karena dulu kenapa film Dono jadi ciri khas gitu? Bukan kenapa Bukan film. gue tadi kenapa film Dono? Kok film Dono? Maksudnya film Markop dong. Bahkan gak hanya Deddy G ngomong, seorang orang bilang tuh kalau nonton film Markop, gue mau nonton film Dono dulu ya. Ya karena kalau ini kita memang asumsi publik itu ke Dono ikonnya sebenarnya kalau aku pun dulu waktu kecil mau nonton film Dono dong karena ikonnya itu kan Dono. Ya maaf dari segi fisik kan paling gampang diingat ya kan gitu kan dengan monyongnya gitu. Maaf Om almarhum udah almarhum gitu. Tapi memang itu yang jadi ikonik kalau aku bilang gitu. Ketimbang yang Mas Kasino aku Om Kasino tuh aku dia karena lagunya aku suka-suka dia
karya-karyanya top tuh gitu. Om Indro pun juga nggak kalah ini ya, mereka atribusinya saling mengisi tiga-tiganya itu gitu. Iya ya. Tapi Saling mengisi loh. biasanya memang bintang utamanya yang dikedepankan itu biasanya emang Om Dono itu ya. Itu yang sering dibully Mas ya, sering dibully terus jadi inilah pokoknya nggak kesampaian dialah gitu loh. Dan bahkan yang ada ceritanya mengenai apa kayak $6 million man itu apa tuh? Iya yang jadi Manusia $6 juta ya. Itu juga Om Dono ya. Ikutin Steve Austin, iya. Jadi kayaknya emang dari film pertama, dari film Manatahan itu yang udah diplot Dono jadi ya, objek bulian. penderita. Itu kan ada adegan tuh yang begitu dia nyampe di kosan, itu kan Om Nanu udah ada duluan di situ kan. Oh, iya. Terus dia iya. diledek, dibully Iya, kan. iya. Jadi ada shot dari samping mulutnya Om Dono kan. Iya, begini. benar. Terus ada gambar Terus ada Nemo. adegan. Iya benar. Memang benar. Itu kan Jadi body shaming icon. banget kan. Iya. Aku apa dialog itu, aku melihat muka kau ini gitu kan. Iya. Oh iya dan Iya tuh. Aku ingat apa kendaraan apa gitu. dan di Bemo. manusia $6 juta dia jadi bioniknya tuh kan ditabrak Nemo ya. Iya. Gue inget banget. Iya. Jadi emang kayaknya Om Don ini emang udah jadi apa diplot untuk jadi objek bulian gitu. Bulian ya. Emang dibikin seperti itu karakternya. Baru apa Apa istilah sekarang? Body shape. body Shape. shaming. Body Body shaming. shaming. Itu kan di film itu juga gitu kan, di film apa Gengsi Dong gitu kan, datang dari kampung gitu kan, dicela-cela, dikata-katain gitu. Emang dia jadi objek bulian ceritanya Iya, gitu. iya. Ya kan? Oke, tapi di setiap episode Warkop itu apakah mereka mencirikan karakternya mereka masing-masing gitu loh? Maksudnya Dono ini, Kasino ini, Indro sebagai seorang ini apa berganti-ganti bisa di setiap episode. Nah mereka itu kalau sosok sebagai Pak Ijo, sebagai Sanwani, sebagai Slamet tuh konsisten itu sampai film Gede Konsisten, Rasa ya? itu, GR itu. Setelah itu mereka pakai nama masing-masing. Oh gitu ya. Iya. Tapi sempat ini masa peninggalnya si Nano itu Om Indro langsung jadi ada karakter Batak juga kan dia. Setelah si Nano mundurkan diri Iya, setelah iya, dia iya. gabung Diisi, diisi. iya. Jadi karakternya Om Indro tuh kadang-kadang jadi Medan juga dia gitu. Om Nanu itu kan cuma sekali muncul ya, Iya, yang film pertama itu. ya Manatahan. Kayak Manatahan. gimana tuh dialek Bataknya gitu gimana? Lu bisa juduin nggak? Yang Om Indro-nya. Om Indro. Apa sih, kalau nggak salah dia di film yang apa bilang, cemana kau gini gitu kan, cemana hal-hal kayak gitu-gitu tuh. Mirip ya. Cemana kau nilai gitu. Titisan. Titisan. Minta maaf dulu, Mamin. Punten, Om. Oke, Punten, Om. kalau kita ngomongin filmnya Warkop, Iya. nggak habis. Betul. Dan pasti di luar ingatan kita, kalau nggak salah lebih dari 30 ya filmnya kalau nggak salah ya. 25 Iya, ya. 35. Ya, 30 kalau- sekian, 30 sekian. 30-an ya sekian. Kalau kita ngomongin film itu kan terlalu banyak dan bercampur tuh ingatan kita tuh adegan-adegan di film Iya, itu bercampur. iya, Justru gue pengen coba gue mengajak gitu pada saat itu kan pada era-era 80-an kali ya film Warkop tuh ya. Nah gue pengen tahu pada saat itu kenapa komedi atau film-film komedi itu didominasi oleh stereotip kehidupan mahasiswa kan. Kalau nggak salah pada saat itu kan Iya. jadi apa? Jadi Tren. stereotip yang tren banget pada saat itu. iya. Kalau nggak salah ada PSP pas sekarang dan sebagainya. iya, Kalau nggak salah PSP, coba iya. Mas Farid mungkin bisa cerita kenapa gitu. Menurut pengamatan Mas Farid pada saat itu kenapa? Nah, 80-an itu kan kita bilang zaman apa Orba represi lagi Iya, politik lagi lagi ini. politik lagi apa represi politik lagi kuat-kuatnya gitu kan. Nah, jadi ya saluran apa kritiknya lewat humor Seni, komedi lewat, seni gitu. seni. Makanya tadi kan dibilang sentil sana ke sini, Iya. betul. sana di sini, sekedar suara rakyat kecil itu, sekedar suara rakyat kecil gitu kan. Nah itu di film-film Warkop ini emang kuat banget ini karakter kritikannya itu. Kalau kita again saya lupa ya judul filmnya persisnya apa, tapi ada adegan tuh tukang koran gitu kan, tukang koran angkatan bersenjata. Yang satu tentara kena tipu, satu tentara gitu ya. Iya, ada lagi yang angkatan bersenjata Kompas, Pikiran Rakyat. Nah, itu kan semua nama koran kan? Betul. Ada koran angkatan bersenjata, Betul. koran Kompas, Pikiran Rakyat. Tapi kalau kita gabung jadi satu kalimat, angkatan bersenjata Kompas, Pikiran Rakyat. Wah, Iya, benar. Benar. itu kan bener-bener kritikan banget kan buat pemerintah saat itu kan gitu kan. Tapi ya entah kenapa kok selamat dari sensor gitu. Iya, Pak. ya karena pintar dia membelokkan dengan cara Iya, seperti itu. Jadi nggak ngeh orang nggak. Iya. Ya sekarang aja gue baru nggak kan kalau ini cerita seperti ini kan. Bisa lo sensor itu agak ajaib juga sih. Betul, bisa lolos.
bingung juga. Tapi juga kalau nggak salah ada satu film mereka nggak ngelawak Mas yang sama Suara Mardika. Iya, betul ada. Tahun 80 ya Mas kalau nggak salah ya. 85 apa 86? Bukan Iya. 80-an. Iya. Ada yang mereka nggak ngelawak, cuman ikonik aja nongol Iya, di situ. itu kan dokumenter kan. Dokumenter. dokumenter katanya. Tapi mereka sebagai memang warkop gitu ya. Ya Iya. karena mungkin duta anak muda pada saat itu kan Iya. mereka gitu loh. Jadi Dan diajak. memang kebanyakan memang mahasiswa, bukan kebanyakan ya, banyak mahasiswa Banyak ya. mahasiswa di Kayak PSP kan itu kan. Betul, betul. Itu generasi yang sama ya? Beririsan. Beririsan. Itu kan film-film ke 80 itu kan, itu kan beririsan itu. Saya sama Prambos di bawah mereka kalau nggak salah. Ya, Kalau itu saya nggak salah. udah Kemudian. belakangan. Belakangan, kan. kan. Ya, Kan kan itu agak film- baru ya. Film-filmnya kan kalau film Sam Prabowo itu yang paling terkenal Anunya Kamu itu kan. Iya, betul. Anunya Kamu. Iya, Anunya Kamu. Ya, lagunya juga itu kan. Apa? Itu Anunya kamu. anunya kamu. Anunya kamu. Gitu. Lupa. Oke, tapi tadi kan yang di luar warkop pernah main yang di luar warkop DKI sendiri seperti kayak tadi Suara Mardika. Iya. Tapi dia nggak sebagai warkopnya ya. Iya. Tapi ada nggak mereka satu orang main dalam satu film sendiri gitu? Apa mereka tetap solid untuk bertiga? Nggak ada. Nggak ada ya, nggak pernah ya, nggak ada ya. Sama itu enggak? Misalkan Kecuali Om dulu Kasino. Om Nanu itu. Ada setelah itu dia setelah Dia nggak main film. Rojali dan Juleha. Ya, itu. Oh iya. Setelah film pertamanya, sebelum dia wafat. Jadi setelah menatahan itu ya? Tahan. Ya. Jadi dia main Rojali dan Juleha. Itu bareng Pepeng. Pepeng yang belakang Iya. Sang Prambos. Pepeng terus Krishna itu kan. Mainnya di situ kan. Yang dia ceritanya adegan itu dia disuruh beli kecap gitu kan. Terus dikata namain, masa beli kecap? Enggak nih bir, kata diminum. Iya. Itu Om Nanu pernah sendiri main di situ. Ah. Nah, tapi setelah itu nggak pernah lagi gitu. Gitu ya. Nah, Dek, kayaknya ada yang mau manggut-manggut nih, udah lagi mau tanya nih. Ya. Gimana? Kita buka pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Dia. Kencangan dikit. Kita keren. Nanya dong, kalau dilihat kan era film warkop di tahun 80-an terus masuk 90-an tuh kok kayaknya beda banget ya. Soalnya kalau di 90-an tuh kayaknya nggak ada job smartnya, nggak ada kritik-kritiknya. Jadi kayaknya di tahun 90-an yang ada ke pantai aja. Iya sih. bilang aja ngomong gitu. Dan jualannya jualan kok lebih ke cewek gitu kan. Kayaknya beda deh ininya, itu kenapa tuh? Ya, ini yang paling tahu pasti Om Indro sendiri. Pasti, Paling tahu. pasti. Paling tahu. Tapi kita bisa analisa aja dong. Iya. Ya, coba kalau Mas Dia lihat ya. Tahun 90-an itu kan emang zamannya lagi booming film-film semacam itu kan. Masanya itu. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat ya mungkin ya Om Indro Iya. Wisnu. Itu mungkin mau di ini aja supaya match sama selera Industri. waktu itu kan. Ngikutin pasar. Pasar itu kan lagi meledak film-film itu kan tahun segitu kan. Misalnya kayak apa sih, kayak apa ya, Tante Sonya kan film-film itu kan tahun segitu. Gairah malam. Gairah Malam itu kan banyak Kawan banget. merah. Apa Metropolis. Oh, terus apalan nih? Terus masih ada itu film. apalagi malah Natuna Selatan. Emang zamannya kan zaman. Ya, zaman-zaman ya. Mungkin. Gak apa-apa, itu ntar episode yang lain. Iya. Ya, habis itu, Masalah itu ya. tentang film-film yang itu ya. Jadi mungkin loh ya, mungkin. Jadi kalau untuk ngikutin zaman ya mereka beralih ke zaman itu juga gitu loh. Selera pasar mungkin ya, Iya. mungkin. Ditambah mungkin ini Mas, mereka juga udah beralih ke televisi kan, mereka sudah mulai. 90-an. Itu 95 96. 95 ya? 95. Sebelum yang terakhir kan Warkop Millennium ya, begitu mereka tinggal berdua ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi mereka bertiga di Sempat TV, dulu, di Indosiar TV. itu kan. Iya. Nah, yang sama Roina Umbo sama Karna Suwandi. Iya. Itu Warkop ya, masih Warkop namanya. Iya. Warkop ya, Warkop. Tapi udah 90, menjelang 90 akhir. 95, 96 gitu loh. Oke, tapi gue tadi menyambung pertanyaannya Om Diah tadi, itu menarik tuh kan. Gue mulai nyolek cewek warkop kan. Kan kalau di Istilahnya- Angels. Angels. ada Bones Angel, ini warkop Angel. Karena era-era sebelum 90, Oke. awal-awal film tidak ada tuh sebutan Warkop Angels kan. Iya. Jadi kayak satu-satu kesatuan film aja putus gitu loh. Nggak ada, kita nggak pernah Iya, sebut. iya, Tapi iya. begitu 90 nih mulai masuk nih.
Ada Itu aja istilahnya. orangnya, maksudnya itu aja orangnya gitu. Enggak, ganti-ganti justru. Ganti-ganti ya. Jadi ada Warkop Angels gitu, mulai Turnover disebut lebih Warkop cepat. Angels. Turnover lebih cepat. Nah, jadi kita setiap nunggu film baru, kita nunggu siapa nih cewek yang baru nih main. Nah, itu mulai itu 80 kalau nggak, 90, sorry. 90-an ya. 90, bener nggak? Bener Iya, nggak kira-kira 90-an, pengamatan Mas Farid gitu? 90-an. Jadi ya mungkin sebetulnya sih kata-kata Angels udah belakangan banget kali Bang. Baru ya, baru. Baru aja. Jadi orang mikir-mikir, oh iya nih kok perasaan di setiap film ada ceweknya gitu kan. Dan ganti-ganti kan selalu kan? Ganti-ganti. Sebetulnya sih dari dulu juga ganti-ganti juga kan. Nggak apa, kayak misalnya Kamea Malik udah habis itu diganti Eva Arnaz kan gitu. Iya. Emang ada apa? Ada periode-periodenya gitu. Nanti ada lagi Nia Zulkarnain itu kan. Iya. Pernah juga gitu kan. Tapi memang ya Cintami. Iya, itu, tapi kan itu mulai, maka tadi kalau nyamuk tadi kan mulai era 90 nih. Mulai ke atas kan? 80-an udah 80 dah ya? udah mulai 80 dah ya? ganti-ganti udah mulai ganti-ganti. 80 dah ya? Udah. Cuman yang agak sering tuh mungkin Eva Arnaz, Sally Didakano, Malinton sekali kalau nggak salah. Sally Malinton Iya, gitu. kalau nggak salah. Yang Chip itu kan. Chips ya kalau nggak salah. Ada Sally Malinton. Itu diplomat kan. Betul. Om Diani mungkin dulu sering nonton di Wira kan gitu. Daerah Tebet ya. Dia hafal. Tapi gue inget banget dulu nonton Dongkrak Antik tuh di Wira dulu. Iya. Iya, jadi kalau kita ciri-cirinya habis lebaran tuh. Iya. Iya kan? Orang itu nongolnya pasti setahun 2 kali kalau nggak salah tuh. Dan menjelang lebaran ya Mas. ya? Abis lebaran. Abis lebaran tuh masih dia tahu liburan tuh. Iya, muncul tuh. Dia Wira, saya Viva sebelahnya. Viva lebih keren dong. Itu ada 3 tuh berjajar tuh. Ada 3 Wira, tuh. Tebet sama Viva Iya, kan. Viva. berjajar. Ayo, siapa tuh yang doyan nonton? Nih. Dulu ada di bioskop nih. Ini orang-orang ini ada di bioskop aja ada lah. Dulu masih ingat dari celengan Bagong gitu. Ada itu depan tuh. Nah, sama ini mungkin. Ya kalau gue perhatiin ya, kalau film-film Warkop ya, terutama judul ya. Kalau istilah sekarang clickbait-nya kan. Ya. Clickbait itu judul. Sorry ya, maaf kalau pemahaman saya salah. Gue melihat kok judul-judulnya tuh kok nggak match ya sama karakter mereka sebagai latar belakang mahasiswa gitu. Judul clickbait-nya itu loh, menurut gue nggak tahu karena itu industri ya. Menurut pendapat kalian gimana? Kalau gue bilang sih karena kepentingan industrinya ada sih. Iya. Kalau menurut mana gengsi dong, Iya. maju kena, mundur kena, apa karena tadi? orang Indonesia itu kan yang seperti itu bikin penasaran. Itu dibikin eye catchy dulu sama easy listening, terus dia penasaran jatuhnya dia abis itu gitu. Sebenarnya sih nggak ada hubungannya bener. Ya makanya clickbaitnya itu menurut gue kok nggak match banget ya sama karakter mereka gitu, nggak match. Sama ceritanya juga kadang-kadang nggak ini. Coba aja deh, yang mana tahan itu dialognya ada nggak? Mana tahan apa sih gitu? Iya, makanya. Di dalam episode itu nggak terucap sama sekali ya, maksudnya apa judul itu juga Ya ya. clickbait lah, kalau era sekarang tuh clickbait, begitu lo ngeklik, nggak sesuai judulnya gitu loh. Kalau geng Sidong mungkin masih ya. Masih ada beberapa yang nggak Terus semua. kayak setan Kayak kredit, Chips masih Chips bisa. masih Chips itu. Terus apa manusia 6 juta dolar itu Iya. masih cocok. Tadi masih- kayak tadi Om dia bilang tuh mulai ke 90-an tuh udah mulai judulnya yang agak nyerempet-nyerempet ke situ gitu Iya. kan, kayak masuk sana, masuk sini gitu ya. Iya. Maju kena, mundur Maju kena. kena, mundur kena. Iya. Udah mulai deras lah ya filmnya udah. Iya. Udah. Frekuensinya Cepat sering juga, banget, cepat, cepet banget. cepat, Udah iya. nggak bisa ngikutin lah pada saat itu. Film favorit Film favorit? Tetap geng Sidong tetap. tetap ya. Geng Sidong. Alasan dong. Karena gini, ya nggak tahu ini kan kalau gue suka apa yang latar belakang mahasiswa gitu ya. Yang masih kental banget di geng Sidong itu tuh. Yang main-main ke kampus itu kan. Iya. Kerasa itunya tuh. Apa aroma kampusnya kerasa Ada gitu. kampusnya. Om Indri gimana? Om Indri juga kan tanya kan itu. Kalau gue tuh waktu saat dia itu Mas bikin detektifan yang kakinya panjang tuh dia Indro Kejak. Indro Kejak sepatunya jadi panjang. Oh, gue tahu tuh. Apa tuh judulnya lupa? IQ jongkok. IQ jongkok. Bener nggak? Aki jongkok. Nah, sama satu lagi yang ada Mat Solar yang ada bosnya dikerjain jadi orang gila gitu, dia naksir cewek. Yang suruh duduk pakai jeruk beli, maju tak gentar gitu. Udah nggak inget. Ya, itu tuh, ada tuh. Lupa aku. judulnya. Kalau yang Itu sering aku ada favorit. masalah tuh masih ada film itu apa? Film ini Dongkrak Antik tuh. Iya. Ada Mat Solar Iya, kan. iya, Mat Solar. Itu ada Pit Burnama itu kan jadi bos. Iya, yang dia jadi pelayan Hotel, hotel, iya. yang satu gagap, yang satu lupa, yang satu ini itu lucu tuh. Yang satu sial mulu. Yang satu sial mulu gitu kan, yang si ini ketinggalan turisnya naik mobil si Dono. Oh, itu tuh konyol tuh kalau bilang tuh. Itu yang kocak itu kan ada yang itu kan adegan apa lagi rapat gitu kan. Lagi rapat serius terus ada Lucu. yang badannya maaf ya agak gede gitu. Terus diangkat tangan gitu kan. Suara kecil. Suaranya kecil gitu. Kita pikir suaranya gede kan kayak Om Indo katanya, "Bosol, Pak."
Si suara kecil gede gitu. Itu lucu tuh. Oke, dia udah. Itu di belakang juga ada yang bertanya tuh dari atas tuh. Wah, Mbak Dewi. Ini kan film-film terus ya. Sebelumnya kayaknya pernah ada kaset tuh dijual dulu sebelum kaset. Iya, sebelum masuk ke film. Iya, dulu. Kaset banyak kaset. Nerbitin bernama Record itu kan. Purnama Record ya. Pernama Record yang nerbitin tuh. Emang cukup sering sih dia. Dan kasetnya itu kayaknya rekaman live-nya mereka kalau nggak Live, salah. mereka live Live-nya biasanya. mereka manggung. Ya, yang gue tahu Stand memang up itu. satu kaset itu mereka lagi live di Palembang. Iya, Kan? iya. Gitu. Banyak ada beberapa. Ada beberapa. Ada juga sih berapa yang apa ya? Ya kayaknya tuh kayak live ya itu mudah. Karena ada suara-suara orang itu suara kayak bocor, suara Iya, bocor. Bukan suara studio gitu suaranya. bootleg. Kayak gitu. Itu sebelum ke film ya Mas ya, sebelum ke film ya. Di film juga udah ada. Udah sambil lalu, jadi mereka Sambil- bikin iya, bikin betul. kaset juga, film juga udah jalan. ya. Iya, kan dulu kan pattern begitu kan. Kayak misalnya PSP itu juga ada kasetnya tuh. Oh iya Sama iya sama- iya iya. iya. Berarti 80-an. San Prambors kan juga ada tuh kasetnya tuh. Iya iya. Hanya kamu kan juga ada kasetnya kan. iya. Jadi Kasetnya ada, filmnya juga ada. Iya, itu pattern begitu. Patternnya gitu. Nyambung tadi pertanyaan Mbak Dewi. Jadi dulu itu kan gue nggak ngalamin ya waktu-waktu zaman kaset gitu. Waktu Iya. itu kaset rilis tuh meledak juga nggak sih kayak pas filmnya apa premier gitu kan pasti orang rame ke bioskop. Tapi Iya, pas beli. kasetnya rilis, Beli, rame juga. beli. Iya. Ini juga, banyak Beli. juga. Emang hebat ya promosi zaman dulu ya. Dulu di Tebet gue belinya tuh. Pasar Tebet. Nah, ini ngegosip nih. Anak Tebet mau ngegosip nih, anak Tebet mau Di Tebet dulu terus di depan Om Ye yang jual Om Ye. Pasar Tebetnya belum kayak masih Belum ada masih tangga, tangga itu. iya, Iya. Om Ye. Tangga batu-batu itu. Sebenarnya toko mainan, iya bener. Sebelah lagi Dewi-Dewi, toko kosmetik gue ingat banget tuh. Jembatan Merah. Di tempat merah, tempat merah di sana. Ada dekat lokal. Udah. Jadi emang gitu kaset apa kayaknya emang pattern begitu. Jadi misalnya PSP tuh ada kaset itu. Nah, jadi bareng film ada, kaset juga ada tuh. Rata-rata pattern Industrinya begitu mereka Pada ya. saat itu. ya, dan nggak cuma kelompok Warkop atau PSP kan, misalnya kayak apa Bagio itu kan dulu kan begitu kan. Bagio. Lawakan dalam kaset. Dia kan pada saat itu kita nggak punya video. Iya, jadi Kita cuma bisa dengar dari suara kaset kan pada saat itu. itu udah menghibur banget kan. Menghibur banget. Berbarengan dengan sangat cerita. Dulu ini Mas, banyak pelawak sekarang kayak Didi Gumelar, itu kan nongol-nongol pertama kita lihat mukanya kan di film-film Warkop. Iya. Iya kan? Dan ternyata dia penulis skrip juga ya Mas ya. Penulis skrip. Masuk dalam tim. Masuk dalam tim untuk nulis film Warkop juga ternyata dia. Gitu. Kan belakangan kalau bagi itu kan di Radio SK dulu kan. Iya. Sorry. Kayak ini lah kayak air ngalir turun dari bawah. Iya, regenerasi mungkin ya gitu. Regenerasi lagi turun tapi pasti mereka terlibat di sebelum-sebelumnya. Iya. Entah penulis skenario entah apa. Dan hebatnya mereka saling hormatin kan gitu. Betul, Itu dia. Terus ini selain kaset, selain film kan biasanya kalau gua dulu nonton Warkop di TV itu pasti di acara yang spesial banget. Pas Tahun baru. Iya, baru lebaran biasanya. gitu loh. Itu biasanya ada acara spesialnya lah gabung sama pelawak-pelawak lain gitu. Itu gimana ya? Berapa lama sih acara-acara gitu sempat ada di TV? Itu kalau yang seingat gue sih Eranya. 80-an ya. Eranya 80-an. 80-an itu, 80-an. Misalnya gini, kayak Dono Kasino Indro tuh banyak kan tahun 82, 81 gitu di TV itu. Nanti kalau apa yang kayak tadi gue bilang tadi San Prambors ya. Itu yang gue masih inget tuh tahun baru 86 ke 87 gitu. Itu di TVRI gitu. Nah itu emang TVRI banyak ya mungkin zamannya lagi ya zamannya. Zamannya kan begitu tuh. Jadi ada ada film, ada kaset, ada di TV. Dan dulu kan TV cuma TVRI kan. Iya. Jadi satu-satu media promosi Media TVRI. promosi, TVRI. Ada lain. Nggak ada lain udah. Jadi ya tampil di TV tuh jadi ajang promosi juga kan. Gitu. Tapi di era TVRI satu-satunya program yang kita punya waktu itu Warkop nggak punya program sendiri ya? Nggak ada. Nggak ada. Yang Nggak pernah paling ada ya? acara tahun baru ya. Iya. Yang Indro ya, Wisnu, sorry. Eksklusif banget. Eksklusif, Iya, eksklusif. Kalau ada di TV itu eksklusif. Dan apa sengaja mereka membuat seperti itu ya? Mereka nggak tampil di TV, lebih baik di layar lebar seperti Mungkin itu. ya Mas ya, mungkin kali Mas ya. Kalau gue bilang Bisa sih enggak. lebih kepada emang slotnya nggak ada.
kecuali di saat-saat tahun baru atau lebaran gitu kan. Ya bayangin aja satu TV dikeroyokin berapa yang pengen masuk TV pada saat itu. Kan kalau dulu tuh ya mungkin ikut zaman tertib ya. Iya, Misalnya kamera Ria nih khusus lagu-lagu ini, album minggu khusus ini gitu kan. Terus lebaran udah ada Papiko. Papiko, Ibu Titi Puspa itu kan. Nah, TV Ini sekali lagi dapat A nih gue kasih nih. Sekali lagi dapat A benar. zaman dulu kalau acara-acara musik di TV itu pasti ada selingan lawaknya kan. Ada lawaknya Tongtam lah, Jayakarta, Jojon Iya, lah. Iya. Safari lah. Ngisi gitu. Jadi kalau acara safari lah itu Kayak nggak pernah. pernah nggak? Seingat gue nggak pernah ya, seingat gue nggak pernah. Kecuali spesial acara tahun baru gitu ada gitu. Makanya boleh dibilang levelnya Beda, Warkop itu iya. beda kelas dari grup lawak yang lain pada saat itu. Enggak juga ya mungkin ya. Nggak ada Tapi slot. tapi mungkin slotnya sesuaikan nama itu pangsanya gitu kayaknya. Jadi misalnya kalau apa yang model komedi seperti ini cocoknya taruh di sini gitu loh. Karena kita banyak sekali dulu zaman 80-an tuh Banyak kali pelawak banyak. ranging komedi banyak banget Banyak gitu, sekali. banyak banget. Waktu ke film, target pasarnya udah lebih lebar dong daripada waktu dia di radio. Kalau radio kan dulu kan kayak di Prambors, itu targetnya kan tertentu gitu. Oh iya dong, iya Iya. pasti Berarti ketika masuk film mau nggak mau pasar. melihat pasar. Iya, contoh kasusnya yaitu keluarnya habis lebaran kan. Jadi tahun Orang libur. libur punya duit kan, Duit, dapat bisa THR, bisa nonton ke bioskop. itu. Tapi itu sebagai penggemar fans gitu, fans Warkop, ini nggak sih ada rasa kok gini gitu, ada nggak sih rasa kok Warkop gini? Kalau gue enggak, karena gue sampai yang yang di Terakhir. TV-nya nonton, ya Oh walaupun yang di enggak, Millennium yang tinggal berdua. ya, Yang tinggal sampai berdua. tinggal berdua itu, walaupun nggak bawain komedi-komedi seperti zaman mahasiswa atau Iya. 80-an, tapi tetap aja karena gue pengen lihat Dono gitu kan sama Mindro udah ketonton aja gitu kan. Iya. Itu kan juga lagi-lagi Om Dononya kan jadi jadi yang bulian gitu kan. Masih tetap sampai Bulian. terakhir hayatnya jadi masih bulian Iya. gitu loh. Jadi itu di situ Kasino suami istri sama Ruina gitu. Dia adiknya, dia iparnya. Nah ini Si Dono Indro iparnya. sama Karya Suwandi. Nah jadi iparnya Om Indro nih gitu. Indro. Kenal dulu Karina. Iya, kenal. Karin, tapi saya yang bus ya. Oke, terus. Karina bus. Gede. Oke, terus Mas Mari terus sambung terus. Ya itu. Satu lagi, Iya. Dapat nilai berapa dulu nih ntar? Ini B+ lah. B plus. Tadi udah A+ tuh, A+ yang tadi. Hati-hati loh, ini Mas Fari ini dosen loh. ada sama Mas Wisnu Nah, dari karakter ketiga ini Personil. Iya. dulu anggotanya Heeh. yang paling favorit sih. Kenapa? Kalau aku di Sarwani, Mas Kasino sebenarnya. Karena basicnya kan aku juga musik ya gitu loh. Dia ini tuh pinter sekali untuk ngarang-ngarang musik spontan, secara spontan. Itu jago banget Mas Kasino. Jago banget. Pernah dulu ketemu, cuman nggak ketemu langsung, aku ketemu beda ruangan dulu ya. Aku masih ngeband biasa. Sebelah ada Warkop nih. Jadi kayak di perusahaan satu bank gitu, suruh bikin jingle. Cepet loh dia bikinnya cuman 2 menit jadi lagu. Iya. Lucu lagi. Itu susah loh kalau nggak jenis kan nggak bisa gitu loh. Suruh bawain untuk membuka acara bank itu gitu loh. Wah hebat Mas Kasino berarti gitu loh. Talenta banget. Tapi ditambah dengan kehebatan-kehebatan yang Mas Indro juga, Mas Dono juga, jadi udah ngeblend mereka gitu. Tapi kalau untuk lagu, untuk ini aku lebih appreciate Mas Kasino, jago dia. Kayaknya Om Kasino ini paling jahil kali ya. Paling jahil juga orangnya. Kayaknya gaya paling jahil. Cuman mukanya nggak jahil. Iya. Kalau dilihat kan mukanya paling tidak jahil kan Om Kasino kan. Iya. Cuma jahilnya minta ampun ternyata gitu loh. Sama jargon kan banyak kan dari dia loh. Iya. Jargonnya Warkop tuh dari dia semua. Dasar kuda pintit mata ini itu dia tuh. Kuda pintit mata apa tuh? Terus yang lagu-lagu diplesetin kan dia juga. Dia juga. Oh iya. Yang bidet jadi apa? Birit. Nah, Bintit. bintit. Spirit. Oh iya. Spirit. Kalau gue sih lebih suka karakternya Om Dono ya. Hmm. Karena Om Dono ini
gini apa namanya untuk dibully itu kan butuh kebesaran hati ya. Artinya untuk jadi tokoh Mentalitinya top. mentality top gitu. Fokus isu top body shaming belum ada zaman Belum ada, kalau sekarang udah habis tuh film tuh. Iya, benar. Apa yang muka mulus seperti itu, Ya. terus apa badan-badan besar jadi mainan itu kan. Tapi itu dia apa kalau Om Dono ini kalau gue lihat ya dia bisa mainkan potret orang lugu gitu. Bisa ya sebagai anak dari kampung gitu-gitu kan. Gitu. Dia kuat itu untuk main karakter di situ. Iya, iya. Bisa mewakili secara Bisa mewakili. secara ini gitu utuh gitu Tuh, Mas. dan ketika masuk yang warkop era yang tadi Mas Dia bilang itu kan yang paling Era pantai. era pantai itu kan paling kelihatan itu kan yang paling rela malu kan cuma dia kan itu Iya, kan. iya sih benar. Maaf ya misalnya gaya yang gitu-gitu Iya, kan iya. itu kan. Iya. Tadi kan si Eskian bilang film favorit dari masing-masing. Ini kan tadi kan kita bicara kalau Warkop tuh ada kayak Bones gitu kan, Bones Angels. Iya. Nah, ini kok dia udah takut sendiri nih. Warkop Angel yang terfavorit siapa? Dari Mas Wisnu dulu. Aku deh. Nurul. Arif ya. Wah, Iya. Dalam film, Nurul filmnya yang pas apa sih aku juga agak tapi lupa dia sih. banyak main ya di sini. Dia lumayan sih. Nurul berapa Ya, kali dia? paling Dua apa tiga gitu dia Nurul. karena dia emang nggak ada yang banyak banget, nggak ada sih. Iya, nggak ada yang ngikutin mulu, nggak ada juga. Nggak ada. Dua paling. Enggak, tapi kan salah satu episode mungkin yang bikin tertarik. Gue keren ini. Kayaknya bikin YouTube episodenya ini gitu loh. Ya udah Nggak, Nurul. aku karena suka niatnya aja. Jangan dipaksa dong. Jadi maksa dong. Dan terus melakukan itu dong. Mas Farid, gue nggak maksa nih ya. Oke, kalau gua pertama Kamele Malik. Wow. Malik. Yang kedua Eva Arnas. Evan. Oh, itu emang ikonik. Ikonik itu. Kalau Kamele Malik itu kan kayak apa sih? Dia di film itu ya dia benar-benar nampilin karakter kayak anak dosen gitu loh. Kesannya kayak student banget, scholar banget gitu kan gitu. Tentang dosen nih. Jadinya yang itu ya. Sama kan dia dulu kan diva dangdut juga kan. Iya, betul. Saat itu. Coba kalau gue tanya Jaipong penonton, juga. Jaipong. oh gitu ya. Coba kalau gue tanya sisi Mas Dia, pasti yang efek pantai yang disuka. Fortunella. Sekarang tuh. Itu Fortunella tuh kabarnya kemana sekarang ya? Nah, mungkin masih dia jauh. Siapa tahu nanti dia komen pas episode ini. Iya. Karena Ya, Bang banyak Nur. di internet banyak dipertanyakan kan kemana Kemana? sekarang. Ya. Angelsnya satu itu. Iya, kalau yang lain kan masih bisa kelacak gitu kan. Itu banyak tuh di internet mempertanyakan di mana Fortunella gitu sekarang. Kalau gue tuh masih tetap, ya nggak tahu ya, karena kita sebagai pengamat ya. Mungkin ini juga jadi pertanyaan nih, mudah-mudahan Om Indro juga bisa ngejawab. Gue tetap penasaran, apa latar belakangnya akhirnya Warkop tuh tadi, Cewek. resume pertanyaan tadi, kenapa tiba-tiba mau switch, misalnya orang bilang, kenapa sih Warkop jadi begini, kenapa sih, menurut gue bukan Warkop jadi begitu, tapi tim yang mereka tuh yang membuat, dan kenapa Warkop itu mau kompromi, itu jadi masih penasaran sampai sekarang gitu loh. Yang tadinya yang style mahasiswanya kuat, tiba-tiba switch ke industri habis-habisan gitu loh. Itu masih bikin penasaran gua gitu deh. Masih mudah-mudahan Om Indro bisa ngejawab gitu, entah di mana. Penasaran. Om Indro, Japri dong Om Indro. masih penasaran itu. Japri. Karena banyak sekali kan isu-isunya dari tim itu. Misalnya satu film yang tidak original pada saat itu ya. Iya. Oh iya. Lawakan-lawakan slapsticknya semua kan adopsi dari luar tuh sebetulnya kan. Pada saat itu kita nggak punya referensi Iya, lah. Bener-bener nggak pada saat itu kan. Masih mending referensi, beli koran aja susah punya referensi dari mana gitu. Nah, maksud gue pada itu, sebenarnya setelah kita lihat sekarang tuh, slapsticknya ternyata nggak original nih film gitu loh. Timnya ngambil dari entah itu ada, siapa, iya. timnya nggak tahu lah siapa Tim, yang ngambil. tim. Bener nggak gitu kira-kira? Kalau kita lihat dari sekarang ya maksudnya. Gini ya, kayaknya kalau misalnya kayak pola-pola kayak gitu kan ya kita tahu pasti nggak ada yang orisinil. Betul. Zaman itu ya, era-era itu ya. Artinya sampai kapanpun kalau gue percaya ya, nggak ada yang murni 100% baru tuh nggak ada. Betul. Tapi mungkin dari pasti ada spontanitas di Betul. situ kan. Misalnya kayak ada adegan misalnya kayak lagi minum ada cicak gitu kan. Betul. Itu kan sebetulnya kan kalau kita yang suka minum kopi susu ya, kopi susu yang pakai SKM, Oh, iya. itu pasti kita pernah
pernah ngerasain tuh Betul. tiba-tiba kok ada cicak dalam gelas gua gitu kan. itu kalau menurut gue sih itu alami ya, bukan darurat, tapi mungkin orang-orang yang pernah ngalamin gitu. Karena kan gue sering nemuin gitu ya, apa bikin kopi susu pakai SKM gitu ya. Di Demil ngerti ada cicak. Kejadian-kejadian yang nyata yang pernah ada. Iya, itu Joke-joke kayaknya yang- kalau orang-orang yang ngerasain itu, wah ini kayaknya gue ngalamin gitu loh. Iya, Kayaknya. ya itulah kayak kaki keinjek lah, Betul, jatuh ke lubang itu kan mungkin slapstick yang biasa, tapi memang terjadi di umum gitu loh. Tapi kalau misalkan memang kalau bicara mengenai yang udah sekarang kok banyakan ke ceweknya atau itu, kalau aku bilang sih kebutuhan bisnis aja sih. Iya, jadi bisnis. Maka itu yang bikin gue penasaran. Kenapa ya Prince? Mau itunya, ya, pertanyaan Dari itu itunya gitu loh. Kenapa emang kompromi? Kita nggak bisa jawab, kita nggak ngalamin gitu, kita nggak ngalamin. Mungkin Om Indro yang lebih tahu, Om gitu, Indro kita nggak lebih tahu tahu gitu kan. gitu kan maksudnya. Udah Kita kan cuma meraba-raba aja. Betul, kita coba ngeraba. berapa nggak ada lagi udah. Pantomim mungkin. Pantomim. Oke. Terus ada kedua, ada masa mungkin sekitar 90-an ya, menjelang 2000 ya. Itu kan frekuensi keluar yang deras sekali tuh, film Warkop tuh. Kalau nggak salah ya. 90-an. Mungkin pertanyaan gue sebagai fans, pernah mengalami masa jenuh nggak? Terhadap film-film mereka keluar? Pernah ngalamin masa jenuh nggak? Kalau jujur kalau aku pribadi Mas ya, aku nggak bosen sih. Walaupun dia tahu sebenarnya dia mau ngomong apa, jokesnya apa. Oke. Karena apa? Kalau melihat film Warkop itu kayak refresh pikiran saya zaman dulu. Oke. Itu ya kayak, memori gue balik lagi nih zaman dulu. Kalau buat gue pribadi itu seperti itu. Gitu. Jadi gue memang nggak akan pernah bosen gitu loh. Nah, untuk nonton film-film lamanya Warkop. Mungkin kalau yang agak era milenial gue nggak begitu ngikutin jujur. Nggak, sorry gue bilang. Maksud gue pada masa itu, bukan kita nonton sekarang, tapi pada masa itu tuh, pada saat terus-terusnya keluar filmnya Warkop kan. Iya, ngerti. Pernah ngalamin masa jenuh nggak? Karena sorry itu sih gitu ya. Kadang-kadang tema dan topik nggak terlalu jauh gitu, bergeraknya di situ-situ aja. Oh kan, iya, gitu. enggak kalau Oh, itu. enggak ya? Nggak pernah Oke, ke situ. oke. Karena malah gue tunggu itu. Oke, sip. Kan dulu zaman bioskop juga kan. Oh, pasti udah liburan, udah lebaran, udah pasti gue udah nonton deh gitu. Oke. Enggak gitu. Nggak ya? Dan juga kadang-kadang yang gue inget ya, selain yang film terbarunya, itu kalau habis lebaran itu di TPI itu selama seminggu tuh film-film Warkop itu. Tapi bukan Warkop yang pada saat itu baru keluar, enggak. Yang tahun-tahun sebelumnya. Yang dulu-dulu. Dulu-dulu itu. Kayak misalnya yang adegan si Dono ini bisa merobohkan polisi yang ditakuti preman-preman gitu kan. Masuk penjara, tadinya dia dibully di penjara tuh. Terus ketika tahu Dono ini ternyata bikin roboh si polisi itu, langsung satu penjara pada keder semua kan gitu. itu sering banget tuh, itu ada adegan main tinju sama Iya. itu kan sering banget itu kan. Tapi kita nggak bosen gitu nonton film itu. Walaupun kita juga nggak ngapalin judulnya, tapi Iya. pokoknya asal ada Warkop Ada udah. scene itu udah ada hafal, udah tahu. Udah tahu. Walaupun kita nggak tahu judulnya Iya, gitu. kadang-kadang ada paketan ya. Pemain-pemain pendukungnya ada paketan kan. Iya, itu kan kayak ada pernah doyok masalah ya. Iya. Nah, ya. Itu kan gitu. Siapa yang gigi celing-celing? Bonek. Boneng ya. Ya, Boneng Yang pernah dia juga jadi ya. pelatih Pernah jadi security. paketan kan. Security pernah jadi hansip juga kan Iya, itu kan. ternyata dia orang gila, dia ternyata saudaraan berdua itu. Itu gue inget Boneng itu yang seingat gue ya, itu pertama kali yang gue lihat di TV itu pas di ini Rumah Masa Depan. Dia jadi perampok nih Boneng. Oh, Iya. iya. Dia jadi perampok. Iya. Nah setelah itu dia banyak main film Dono. Film-film kayak gitu. Warkop banyak. Karena Oke. karakternya emang karakter yang dia beda lagi nih si Boneng ini nih. Betul. Jadi karakter sebagai hansip sebagai Ya, ya. Oke, ada satu lagi masa-masa yang menarik untuk dipertanyakan. Transisi dari film ke TV. Apa yang lo rasain sebagai fans Warkop pada saat itu? Gini lah, maksudnya sorry, gue tambahin. Frekuensi ketemu lo tiap hari. Kalau film kan paling setahun sekali. Iya. 2 kali. Ini setiap hari lo nonton gitu. Setiap Sekali minggu sekali. Sekali seminggu lah, sekali seminggu paling Hari nggak Minggu ketemu. di Indonesia. Apa yang lo rasain atau apa pendapat lo? Makanya kenapa waktu masih ngefans sama Warkop, begitu di TV pun tetap nonton, cuman pribadi ya kalau gua gitu. Iya. Gregetnya memang sudah agak berkurang. Oke. Kembali lagi kalau gue pribadi gue lebih suka nonton film-film yang dulu, Oke. tapi tetap masih respect dengan Oh iya pasti. senior-senior kita itu gitu loh. Tapi memang mungkin ya kita sejauh sekarang joknya gini. Jadi kayak cuman
nontonnya bukan nyari hiburan tapi kayak nilai dong jadinya. Oh sekarang gini ya jokesnya si Dono, oh sekarang gini ya jokesnya Indro, oh sekarang gini gitu udah. Jadi kita ini sendiri aja untuk perbandingan sendiri sama dia. Gitu. Tapi sih kalau masalah berkurang fansnya sih enggak sih, tetap aku tetap respect sama fans. mereka. Iya. Om Faris. Kan buktinya kan kalau sampai ditayangkan di Indosiar itu kan berarti kan stasiun TV ini kan pasti udah melihat pangsa pasarnya kan. Betul. Dan bahkan sampai Mas Kasino udah almarhum Iya. tetap dipertahankan. Masih ada. Iya. Berarti emang kayaknya tak mungkin ya surveinya Indosiar gimana ya. Mungkin masih ngeliat itu ada pangsa pasarnya itu di situ. Cuma sebagai fans apa yang penontonnya. dirasain pada saat itu? Ya memang sih agak beda aja lawakannya. Bebas beda. Lawakannya beda, beda. Artinya ya apa? Ya mungkin mereka juga apa karena zaman udah beda ya. Jadi mungkin lawakan-lawakannya itu harus ya itu Ikutin zaman. yang zaman pasar gitu kan. Dan juga produser makan gitu kan. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Terlepas dari segala kontroversi filmnya Warkop, mau itu tadi yang kita bahas tadi di awal-awal kan, baik itu komedi maupun sekedar hiburan, apa yang bisa ambil pelajaran dari sebuah film Warkop, termasuk personel-personelnya. Apa yang bisa ambil pelajaran dari situ? Walaupun hanya sekedar film hiburan ya. Gitu loh. Silakan, mau siapkan duluan. Mas Duluan. Yang orang ini aja nih, yang Yang pelakunya langsung, cak pelakunya. ini titisan gitu. Titisan. Titisan. Monggo, apa yang bisa lo ambil dari situ? Terserah, mau dari personilnya boleh, dari ininya boleh. Kalau aku pribadi sih ngambilnya dari sisi merekanya ini nih, kalau ternyata kita memang dalam hidup itu dalam mengatasi segala sesuatu itu jangan terlalu serius banget. Ini bukan ngambil motonya Setan Prambors ya, beda. Ya. Tapi kita lihat di situ semangat mereka itu nama nilai-nilainya gitu loh. Kayak di film Dono itu tersirat itu banyak sebenarnya nilainya. Kayak dulu yang zamannya Dono dibully, itu kan sebenarnya nilai tersirat itu banyak gitu loh. Sebagai mahasiswa harus begini, sebagai orang tua juga harus begini, supaya orang tua yang banyak uang itu begini sifatnya, terus anak kuliah harus begini gitu loh. Pada saat itu sebenarnya kita cara pacaran kita juga begitu gitu loh. Jadi memang nilai-nilai itu yang gue ambil sih sebenarnya gitu loh. Dan yang itu yang gue tularin ke jokesnya anak-anak gue sekarang gitu. Tuh tonton deh tuh Willow. Mereka kadang-kadang nggak tahu loh. Itu siapa sih Pak yang bertiga itu? Tonton, suruh tonton di YouTube gitu. Oh lucu juga ya gitu. Gue tularin gitu loh. Duta Warkop juga. Om Faris nih, apalagi Om Faris menarik nih. Karena latar belakangnya dari mereka awal Ya, jadi Warkop dari kampus. Silakan. Kalau gue sih yang gue salut dari beliau ini Iya. kekompakan timnya ini. betul. Bayangin itu dari tahun 70-an sampai 90-an itu. Iya, dari 73, Itu 72. kasarnya itu benar-benar berlaku nih kata-kata sampai maut misalkan kita itu. Ya kan? Seolah itu benar-benar berlaku buat teamwork ini gitu. Kan kalau nggak salah pernah kita dengar ya bahwa Om Dono sama Om Kasino tuh pernah nggak akuran berapa lama. Oh Tetap iya, aja film tetap keluar gitu. Itu kan artinya mereka bisa tetap profesional walaupun ada clash gitu. Nah itu sulit sekali seperti itu tuh. Nah itu gimana bisa mempertahankan teamwork sampai selama itu kehebatan mereka di situ. Nggak mudah itu. Selama itu mereka bisa pertahankan teamwork itu luar biasa. Ada hal lain. Iya, dan mereka tuh juga ide-ide sangat cerdas ya itu ya. Lawakan-lawakan itu cerdas dan sampai sekarang kan masih itu kan ya, Om Indro ya. Iya. Masih terus berkiprah di situ. Misalnya kayak ini jargon-jargon jangkrik bos itu kan Iya, gila kalundro. gila bro gitu atau siapa yang mengalami Halimah gitu kan itu Iya. masih dipakai audionya kan itu kan. Berarti tandanya itu masih di terngiang-ngiang di kita itu kan. Betul. Dan penuh kritik sosial itu kan. Jadi gimana kan yang jangkrik bosnya kan judulnya kan Chips ya. Chips. Chips cara hebat yaitu penanggulangan masalah sosial itu. Sosial. Chips itu. Nah, ceritanya jadi komandannya si Panji Anom ini kan. Panji Anom. Tapi ternyata Panji Anom ini mojok gitu. Iya. Mojok sama ceweknya. Iya. Nah, Ketanggar ketangkap sama kasino. Nah, ditutupin kan pakai koran. pakai koran gitu kan. Nah, lagi ngapain? Bos nyari jangkrik gitu. Tapi lihat ada kakinya gitu. Nah, itu kan. itu Sebenarnya tuh joke simple cuman kita lucu ya. Iya. Tapi kalau kita analisa.
ini kritikan banget nih kan. Jadi judulnya Chip Cara Hebat Ikut Penanggulangan Masalah Sosial gitu. Nah ceritanya ini ada satu tim yang bisa menangani masalah sosial, tapi ternyata komandannya itu ternyata Nggak bisa menangani masalah dia sendiri ya. nggak bisa, ternyata bagian dari masalah gitu kan. Nah itu jangkrik bos itu terngiang-ngiang kita sampai sekarang tuh. Dan apa jok-jok misalnya kayak ini apa, waktu dia jadi pemandu turis itu kan, Oh iya, dongkrak. dongkrak antik itu kan. Nah jadi yang orang Amerika nanya ini berapa lama dibangun gitu kan. Oh kalau di Amerika hanya sebentar gitu kan. Terus begitu nanya ini berapa lama dibangun gitu kan. Dibalasnya, oh saya nggak tahu tapi yang pasti kemarin belum ada gitu. Semalam saya sini belum ada ini. Belum ada, gitu. Udah ya bingung. Nah itu kan ngebalikinnya kan jago kan. Betul. Itu Jok-jok sebenarnya bulan nalar ya. ya gitu. artinya gini kalau kita Spot-spotan. bayangin nih, ini kalau kita coba soal analisa ya, itu kan bule sama Indonesia kita kan kadang-kadang agak inferior ya. Ya, betul. Nah kemudian bule berkata apa saja tentang kita gitu kan. Iya. Orang luar kan bisa apa aja tentang kita, tapi bisa dibalikin gitu kan. Apa semalam belum ada gitu kan. Kaget kan. Wah hebat tuh orang Indonesia. Semalam. Begitu ada adegan cara makan salak atau enggak? Oh iya. Yang apa? Di salaknya dibuka, Iya, jadi iya, buahnya biji dimasukin. Biji dimakan. Iya. Jadi nah cara beli ini gimana cara makan kalau dibuka, nah tapi buahnya dipotek lagi kan, terus biji dimasukkan gitu. Kalau dari segi kreativitas mahasiswa, maksudnya sampai era itu kan lahir tuh Prambors, PSP, apalah, turun temurun apa menurut Mas Farid? Dari sisi kreativitas mahasiswa ya sebagai mahasiswa pada saat. Itu kan sebetulnya mereka udah pada lulus ya, tapi masih ngebawa roh-rohnya apa, masih ada roh kampus masih ada itu masih ngebawa. Dan ini yang gue masih ingat ini Om Dono itu sampai 90-an yang masih gue ingat itu ketika Reformasi. pas 98. Reformasi. Iya. Jadi ketika hari H kerusuhan itu kan Malam nggak ya. banyak orang yang orang nggak tahu ya bakal terjadi apa, orang nggak tahu. Nah, terus ditanya mahasiswa UI ini dari Depok gitu ya, itu ngumpul di depan apa FKUI Salemba itu. Mas Farid hadir. Ya di situ ketika itu kan. Nah di benak kita nggak tahu bakal terjadi apa. Yang kita tahu 2 hari sebelumnya ada apa mahasiswa Trisakti ditembak. Besoknya kan dimakamkan tuh. Nah ini besoknya lagi ceritanya kita mau aksi aksi Iya. keprihatinan gitu-gitulah ya ketika itu kan. Tapi kita nggak ada yang tahu bakal terjadi apa, nggak ada yang tahu ketika itu. Ngumpul di halaman FKUI Salemba ya. Salemba. Nah itu udah mulai hawa-hawa mulai nggak enak tuh gitu. Nah itu gue ingat itu Om Dono itu mencoba ngelawak ketika itu. Dan bilang kan Om Dono kan juga di Iluni UI ya, Ikatan Alumni UI ya. Nah itu gue ingat banget Om Dono masih ngelawak gitu di panggung itu. Baru Om Dono turun, naiklah Bang Hariman Siregar yang mantan Dema UI, zaman Malari. Nah, Bang Hariman bilang jangan turun ke jalan, nanti kayak zaman kami dulu, kita turun ke jalan nggak taunya ada massa nggak dikenal pakai jaket kuning bakar-bakaran. Baru selesai ngomong gitu tiba-tiba ada bunyi ledakan, bung, dari arah Matraman gitu kan. Nah itu gue inget banget itu. Jadi Om Dono ini kayaknya sebagai orang kampus itu konsisten sampai menjelang kerusuhan Mei aja masih ngelawak gitu. Masih ngelawak. Konsisten berarti dia. Konsisten kampus itu. Tapi Mas Farid sendiri kan alumni UI ya? Iya. Dan sempat pernah diajarkan langsung atau dengan... Enggak, Om Dono kan ceritanya kan dulu asdos kan, tapi kemudian lebih milih ke hiburan kan. Dan beda jurusan juga kan, saya kan di sastra gitu. Nah, jadi nggak ketemu, tapi sering lihat Om Dono tuh di FISIP tuh sering lihat. Mengenai saya ngajar juga loh. Oh iya. Anjing laut. Nah, kalau sampean sendiri pernah ketemu dengan sosok dari Ya itu di waktu saya nyanyi event itu, mereka bertiga ketemu malah justru. Nah, terus ketemu Om Indro gimana? Dulu kan tampilannya saya nggak gini, saya dulu tampilannya bukan seperti Om Indro. Mungkin dulu dari Dian Piscesa ya. Dian Piscesa, jadi pas Indro ketemu saya nggak heran. Oh saya enggak. Oh Mbak Dian gitu mungkin. Jangan minta foto. Andaikan sekarang ketemu gimana? Pengen ketemu lagi, belum ketemu sih. Aku pengen banget ketemu Om Indro sekarang nih.
secara Indro, langsung. kapan-kapan ditemukan ya. Iya Om Indro, kita pengen ketemu nih Om Indro. Om Indro kesini dong. Kalau gue pernah ketemu sama Om Rudi Badil dulu. Oh iya, oke. Apa? Badil. Ketemu pesantren. Jadi kebetulan kan gue tuh carep sebuah surat kabar lah gitu. Nah ceritanya tuh ketika itu Om Rudi Badil yang megang kita. Nah gue ingat ketika itu kita mau outbound, kita dikumpulin carep itu ada 17 orang, cawar lah kan wartawan itu 17 orang, terus dibilang dikasih duit 50.000. Gue nggak mau tahu, pokoknya lu bisa nyampe sana pakai duit ini 50.000. Nah masih inget tuh dengan gaya-gaya selengeannya gitu kan. Dan dia sempat jadi mentor gue juga gitu, mentor nulis. Sempat interaksi lah sama Om Rudi lah gitu. Dan emang orangnya agak-agak jahil gitu ya. Iya. Almarhum udah ya? Udah almarhum. Udah almarhum. Di Badil. Warkop itu legend buat kita. Penghargaan apa yang paling cocok diberikan untuk mereka sebagai apa bintang jasa apa atau apa kira-kira Mas Farid dan Mas Wisnu? Bintang jasa apa ya? Tentang jasa yang menghibur. Bintang jasa dunia hiburan lah, paling nggak kalau ada. Mungkin yang lebih ngerti Seknek kali ya, lebih ngerti. Iya, Seknek. Tapi kalau kita rakyat bisa kasih penghargaan, ya ini sebagai apa? Sebagai penghibur, betul. Atau mungkin bukan penghargaan. Layakkah masuk Wall of Fame? Oh layak dong. Layak banget kalau itu layak. Layak Itu dong. masuk layak. Layak banget. Hall of Fame tuh layak banget. Bayangin dari berapa puluh tahun kan itu kan? Berapa puluh tahun, berapa Berapa puluh dekade? film. Iya kan? Dari 7, 8, 9. 3 dekade itu Tiga kan. dekade loh. Dan itu kan tadi yang kayak gue bilang tadi kan, itu kayak bener berlaku tuh. Apa sampai maut misalkan kita tuh enggak kan. Di kita nggak ada Wall of Fame sih ya, nggak kayak di Hollywood gitu ya. Ada Ada nggak sih? buat Ada aja. ya? Kenapa enggak? Oh iya, kita bikin aja. Wall of Fame gitu kan? Iya, itu. bikin tuh. Betul itu. Masih lebar loh. Sudirman Tamrin tuh masih lebar loh. Makanya. Kalau kita lantainya masih lebar loh. Kalau bikin Wall of Fame bisa loh di sana. Iya. Ini ya, Ini celutukan iseng. Kalau mungkin selalu jadi kenyataan. Siapa tahu bukan tangan tapi mukanya langsung. Oke tadi. Ada lagi? Cukup. Oke, satu terakhir. ini mungkin terakhir Ram, dari gue gitu loh. Iya. Ya mungkin masing-masing. Apa yang lo mau sampein? Terserah. Mau yang masih tersisakan anggotanya Om Indro ya. Atau lo mau sampein sama fans-fansnya Warkop. Atau lo mau sampein apapun yang berhubungan dengan orang. Apa yang mau lo sampein? Sebagai penggemar sampai dengan saat ini. Terhadap kehadiran Warkop dalam kehidupan lo. Nah, kalau aku cenderung hidup aku ini tidak jauh dari memang kita semua ini ada kalanya untuk bercanda dan melakukan jokes karena untuk refresh hati kita sendiri. Tetaplah tersenyum, tetaplah tertawa. Ada tidak ada Warkop untuk diri kita sendiri. Baik, mantap. Terus ada tambahan. Lu minta maaf dulu loh Om Indro lo. Om Indro. Om Indro. Kesini Om. Biar jelas Om, biar jelas. Langsung koreksi kita gitu kan, kalau salah ya kan. Iya betul. Mudah-mudahan kan begitu. Monggo Om Farid. Kalau gue sih ikutin slogannya Warkop aja. Dan mungkin gak jauh juga dari Om Indro ini. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Asik. Itunya. Mantap semua. Gue gak jauh-jauh deh, pokoknya gue ikutin gue deh. Iya kan? Itu dipegang tuh sampai kapan pun. Iya. Sampai kapan tuh? Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Betul. Bayangin kita nggak bisa, kita Tawa. mingkem gitu kan. Sip, cukup dari gue. Oke, sayang ya waktunya. Tapi gini, gua mau kasih tantangan ke Om Indri. Nah, Nah, ya Om Indro Tante Indro. impersonate. Lu tutup dengan gaya bicaranya Om Indro. Om Indro yang mana nih? Bataknya apa kan dia Ya sekarang terserah lo mau yang enak, yang enak, yang lu los aja. Batak gitu. bisa, yang Jawa juga Pak kan. Ijo bisa. Pak Ijo. Nggak ambil 2 atau 3 juga boleh silahkan. Terima kasih ke narasumber, ke gue juga sendiri. Tutup habis itu. Share, like, komen itu jangan lupa. Dengan caranya Om Indro. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Om Indro. Terima kasih semuanya yang udah pada nonton podcast ini ya di Retro. Terima kasih juga buat Mas Farid ya. Mas Farid. Jangan lupa juga subscribe channel kita di sini di Retro Plus 62.
kita semua pamit mundur dulu. Sampai ketemu di film kita berikutnya ya. Sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Tadi nongkrong di warung kopi. Gimana? Oke. Nongkrong di warung kopi lagi. Nggak apa-apa. Biar Sekali lagi, yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nongkrong di warung kopi, sentil sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usir.